wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Bersama katakan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari satu kali lagi dengan segenap katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Jangan berharap pada kekuatan-Mu sendiri. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah Tuhan yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang baru yang Kau berikan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Bapa, seperti lagu yang indah yang boleh kami dengar tadi Tuhan, karena kami Tuhan, Kau boleh lahir ke dunia, karena kami Tuhan, Kau boleh menderita, biar pengorbanan-Mu Tuhan, biar karya-karya keselamatan-Mu Tuhan, biar kelahiran-Mu di dunia ini juga boleh nyata dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti arti yang sesungguhnya daripada kelahiran Kristus sendiri, dan kami boleh didewasakan Tuhan secara rohani, sehingga kami boleh menjadi ladies yang bisa Engkau pakai lebih lagi Bapa. Kami bisa menjadi ladies yang bisa memancarkan
terang yang ada dalam hati kami melalui firman-Mu, melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri fokus kepada kami Tuhan, berkati jaringan yang kami miliki Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dari awal hingga akhir, dan kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan yang boleh mengajarkan kami menjadi ladies-ladies yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya keadaan saudara pada malam hari ini, walaupun mungkin banyak tantangan, banyak masalah, mungkin lelah dalam keseharian kita, tapi kita semangat, satu hati kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, kalau tema yang boleh saya berikan pada hari ini adalah Woman of Light, di mana saya percaya kita adalah wanita-wanita yang penuh dengan cahaya Kristus, karena apa? Kita memancarkan kasih Kristus yang ada dalam hati kita. Nah, di sini saudara, menjelang Natal, nggak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-11, di mana artinya bulan depan kita itu sudah masuk untuk memperingati kembali kelahiran Yesus, yaitu Natal. Namun saudara, saya juga percaya, saudara mungkin saat ini sudah mulai mempersiapkan acara-acara saat Natal nanti, bersama besti-besti, ya, bersama keluarga, mungkin juga saudara yang aktif dalam gereja, sudah mulai merencanakan banyak hal di gereja, baik itu baksos, baik itu mungkin KKR, baik itu mendekor gereja dan sebagainya. Mungkin juga saudara saat ini sedang sibuk mencari pohon Natal yang sudah 1 tahun ya disimpan di gudang, nggak tahu nih di mana. Tapi saya mau katakan kembali, mengingatkan kepada kita semua bahwa Natal itu tidak berbicara tentang pohon Natal yang megah, saudara. Natal tidak berbicara tentang kado yang istimewa atau kado yang mewah atau kado yang spesial gitu ya. Natal itu bukan berbicara tentang dekorasi atau berbicara tentang pesta yang harus meriah. Itu nggak ada sama sekali di Alkitab. Ya, di Alkitab itu bahkan jangan sampai kita masih berpikir bahwa Natal itu nanti akan ada Santa Claus datang gitu. Dan Santa Claus itu harus yang perutnya buncit. Jangan sampai seperti anak saya waktu itu, dia pernah dikasih gambar tentang Natal, ada Santa Claus, perutnya juga besar gitu kan, bawa kantong. Terus ketemu di mall, Santa Clausnya itu perutnya kempes, saudara, kecil soalnya. Akhirnya dia nanya, Mami kok perutnya hilang gitu? Jangan sampai ya saudara. Karena itu sebenarnya hanya sebagai, apa ya, dikatakan tradisi saja. Dan itu tidak ada di Alkitab. Jadi kita mau belajar saat ini, apa sih arti Natal yang sesungguhnya? Saya mau katakan arti Natal yang sesungguhnya adalah ketika terang itu sudah ada di dunia. Terang itu ada di dunia, lahir di dunia, dan kita yang percaya kepada Tuhan itu harus memancarkan terang itu sendiri. Amin. Karena apa? Karena ini bukan kata-kata dari saya ya saudara ya. Di Alkitab itu ada. Boleh di next slide berikutnya. Di sini dikatakan di Efesus 5 ayat yang 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saya mau jelaskan dulu yang pertama, kita mau diingatkan kembali, dulu sebelum kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lagi, kita mungkin ada dalam kegelapan, saudara. Tetapi sekarang kita sudah tahu firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita mengerti bahwa terang di dalam Tuhan itu sudah menerangi kita, sehingga kita disebut adalah anak-anak terang. Dan dikatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudara sekarang ketika kita dikatakan anak-anak terang, mungkin saudara sedang terlibat dalam kegiatan gereja, mungkin ada ide-ide yang dari saudara ide-ide yang tidak diterima, jangan sampai saudara tersinggung. Jangan sampai saudara sakit hati, bahkan meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak terang. Mungkin ada hambatan dalam pelayanan dan sebagainya, jangan membuat kita mundur daripada pelayanan, namun biarlah kita menerima dengan lapang dada, sehingga apa? Sehingga kita boleh diproses Tuhan menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, lebih baik lagi. Dan jangan sampai saudara nanti mungkin ketika Natal pohon Natalnya nggak ketemu, damai sejahtera saudara hilang. Itu jangan juga ya saudara. Jangan juga nanti mungkin saudara udah pesan bajunya nggak selesai buat acara Natal, itu saudara langsung hilang damai sejahteranya. Itu jangan sampai kita menggambarkan atau menilai Natal itu dengan hal-hal yang demikian. Namun biarlah esensi daripada Natal sendiri, yaitu kita harus menjadi terang Tuhan.
itu boleh ada dalam hidup kita. Jadi apapun yang akan terjadi, biar damai sejahtera itu selalu ada ketika kita menyongsong Natal. Oke, dan berikutnya saya akan membagikan 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Woman of Light. Bagaimana 3 hal ini akan kita belajar. Yang pertama, mengikuti Yesus. Yang kedua, menunjukkan cahaya kita. Dan yang ketiga, berani dan siap. Saudara ingat kenapa saya mau katakan jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal yang rutinitas atau sebagai hal-hal yang tradisi dalam Natal itu. Kalau saudara ingat orang Majus, ya, 3 orang Majus dari timur itu mengikuti cahaya. Cahaya bintang itu dari bukan waktu seminggu atau 2 minggu ya, mereka tuh mengikuti bintang itu sudah lama waktunya, sehingga pada saat Tuhan Yesus lahir, tepat di atas Tuhan Yesus, bintang itu berhenti, dan orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu artinya apa, saudara? Natal itu berbicara bukan untuk memeriahkan sesuatu, namun Natal itu berbicara kita mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Mempersembahkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Bukan berbicara tentang materi, namun hati kita, hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan itu sendiri. Amin. Makanya kalau saudara perhatikan, di gereja best, kalau misalnya udah menjelang Natal, itu kita tidak membuat acara yang mewah, yang megah, sampai kita mungkin menyewa lapangan yang besar, tapi kita lebih membagikan amplop yang namanya diakonia Natal. Ya, saudara kalau perhatikan ada amplop diakonia Natal, itu akan dikumpulkan dana-dana yang diberikan dari para jemaat untuk diberikan kepada gereja yang ada di desa-desa. Bukan untuk gereja best, tapi gereja kecil yang ada di desa-desa. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa merayakan Natal dengan baik, merayakan Natal dengan lebih sukacita lagi, saudara. Jadi bersyukurlah saudara saat ini memiliki gereja yang baik, yang layak untuk untuk beribadah, karena belum tentu kalau saudara lihat di daerah-daerah itu mereka memiliki tempat atau wadah juga yang baik. Oke, kembali lagi di poin pertama, bagaimana kita bisa menjadi wanita terang itu sendiri. Yang pertama, mengikuti Yesus. Oke, ayatnya ada di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oke, di sini saya highlight bagaimana kata-kata mengikut Yesus. Saudara ingat ya bagaimana ketika pemberkatan pernikahan kepada pasangan saudara, dikatakan saya akan menerima engkau dalam suka dan duka, dalam apalagi sakit ataupun sehat, dalam miskin ataupun kaya dan sebagainya. Sama halnya dengan kita mengikuti Yesus, saudara. Kenapa? Karena kita dikatakan mempelai Tuhan. Ya, benar ya, kita mempelai Kristus. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Jangan hanya ketika kita mau diberkati saja. Namun ketika mungkin ada masalah, ada cobaan, ada pergumulan dalam hidup kita, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh dari terang itu sendiri. Mungkin gampang ya ngomongnya, tapi saya percaya ketika saudara dalam masalah, sekalipun yang terberat dalam hidup saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, ada kekuatan. Ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Dan jangan sampai, saya ambil satu contoh, di Alkitab ini sangat mengerikan, ya. Kenapa saya ambil contoh yang sangat mengerikan? Supaya kita bisa belajar, jangan sampai kita menjadi sosok seperti ini. Ya, saudara tahu ya kisah Ayub, bagaimana Ayub itu ketika masuk dalam pencobaan, diizinkan Tuhan ada dalam pencobaan. Sebelumnya dia tuh kaya, sebelumnya memang sudah kaya ya, tapi setelah lewat daripada masa pencobaan itu, dia diberkati lebih lagi sehingga kekayaannya itu berkali-kali lipat. Namun, saya percaya juga Ayub adalah orang yang sering mendengar Taurat Tuhan, tahu akan kebaikan Tuhan, dan dia sering menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Tapi ironisnya, saudara, seorang istrinya yang selalu dekat dengan dia, yang saya percaya sudah mendengar juga kebaikan Tuhan, kesaksian tentang Tuhan, sudah mendengar banyak hal-hal yang ajaib tentang Tuhan, dan bahkan mengecap kekayaan daripada Ayub sendiri, berkat-berkat yang Ayub miliki, namun dia bisa mengatakan hal yang sangat mengerikan, yaitu boleh dibuka ayat yang berikutnya, di Ayub 2 ayat 9, ini dikatakan oleh istrinya ya,
Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, di sini kalau dipikir-pikir ini adalah wanita yang paling bebal yang pernah ada. Kenapa? Karena suaminya, ibaratnya suaminya ya yang sering berbicara tentang kebaikan Tuhan, bahkan kesalehannya itu aja diakui oleh banyak orang dan diakui teman-temannya juga ya. Tapi seorang istri yang padahal orangnya adalah saleh, itu tidak menangkap maksud daripada Tuhan sendiri. Sehingga ketika masalah itu datang kepada Ayub, bukannya dia membangun atau memotivasi Ayub atau menguatkan Ayub dengan kata-katanya, malah dengan kata-katanya itu dia menjatuhkan mental Ayub. Tapi puji Tuhan kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang kuat, sehingga dia malah marah kepada istrinya. Bahkan istrinya dikatakan orang gila gitu kan, karena sudah mengatakan hal yang seperti itu. Tapi satu hal yang mau kita pelajari, jangan sampai kita seperti istri Ayub, saudara. Jangan sampai kita sudah merasakan kasih Tuhan, bahkan melihat banyak mujizat dalam hidup kita, tapi ada satu momen mungkin kita boleh katakan di hal terpuruk dalam hidup kita, di momen terpuruk dalam hidup kita, jangan sampai kita menghujat Tuhan. Karena saya percaya ketika kita boleh bertahan di dalam masalah itu, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Ini contohnya seperti kita juga ya, mungkin nanti pasangan kita itu lagi ada masalah, yang bahkan mungkin masalahnya kita bisa tahu, kita sudah wanti-wanti dia, jangan seperti itu, nanti kayak gini gitu kan. Jangan sampai benar saat kejadian kita, tuh kan, udah saya bilang ya, udah saya bilang kan, kamu yang nggak mau dengar. Itu seperti itu tuh jangan ya saudara. Tapi ketika mungkin kita tahu juga apa yang kita udah ucapkan, apa saran-saran yang kita berikan itu tidak didengar dan akhirnya kejadian, haruslah kita menahan emosi kita, menahan kata-kata kita, dan kita boleh membangun pasangan kita sehingga dia tidak down. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti istri Ayub, tapi biarlah kita menjadi wanita-wanita woman of light itu sendiri, saudara, yang memancarkan terang daripada Tuhan melalui perkataan kita. Amin. Jadi kalau misalnya mungkin suami kita atau pasangan kita lagi ada masalah, kita ajak mereka berdoa sama-sama. Mungkin kita panggilannya apa yang gitu kan. Gak apa-apa sayang, it's okay beb gitu kan. Kita bisa sama-sama karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Artinya apa? Kita bisa mencerminkan ada cahaya, kita memancarkan cahaya yang memberikan pengharapan. Karena saya percaya ketika terang itu ada memberikan ketenangan. Ya, ketika saudara ada di tempat gelap, saya percaya pasti ada ketakutan. Takut nanti misalnya ada tikus, takut ada kecoa, takut ada binatang-binatang yang yang jahat kayak ular dan sebagainya. Pasti ada ketakutan ketika di tempat gelap. Tapi ketika terang, kita jelas bisa melihat apa yang di sekitar kita, apakah itu sesuatu yang aman apa tidak. Jadi saya percaya ketika sama dengan kita, ketika kita ada dalam terang Tuhan, segala hal itu jelas terlihat dan membuat kita ada kedamaian, ada ketenangan. Ya, sama halnya dengan hidup dalam Tuhan, saudara. Makanya dari sini kita mau belajar bagaimana ketika kita mau menjadi terang, wanita yang penuh dengan terang Tuhan, kita harus mengikuti Yesus dan selalu setia kepada Tuhan. Mungkin kita boleh ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua, kita mau belajar menunjukkan cahaya kita. Di Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, saya highlight melainkan di atas kaki Dian. Artinya apa, saudara? Ketika kita sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, kita sudah merayakan Natal bertahun-tahun, kita harus tahu bahwa Natal yang sesungguhnya adalah kita menerima terang itu. Ya, tapi ketika kita sudah menerima terang itu, Tuhan mau memakai kita lebih. Dan Tuhan ketika mau memakai kita lebih, kita itu pasti terlihat oleh banyak orang. Makanya kalau misalnya kita tahu ya, saudara kalau perhatikan, kalau orang Kristen yang berbuat jahat, misalnya menipu, misalnya berkata kasar atau berlaku yang nggak sopan, pasti kata-katanya seperti ini. Tuh kan orang Kristen tuh bohong, tuh orang Kristen tuh nipu. Jarang ya, bahkan kayak saya hampir nggak pernah dengar tuh orang B nipu tuh orang I nipu tuh. Nggak pernah, saudara. Kenapa? Karena orang luar pun tahu kalau standar daripada kekristenan itu tinggi.
Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menerima Tuhan, hidup kita pun pasti akan semakin diperbaharui hari lepas hari. Dan ketika kita jatuh, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Makanya Tuhan katakan, ketika kita sudah menerima cahaya itu, Tuhan akan taruh kita di atas kaki Dian, artinya yang dilihat semua orang. Jadi hendaklah kita sekarang belajar bagaimana ketika kita tahu bahwa terang itu sudah ada di dunia, kita harus lebih memperhatikan hidup kita. Jangan sampai kita yang sudah dipakai Tuhan, ditaruh Tuhan di atas, tapi malah untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bertanya, terus gimana dong? Saya juga bingung, saya kan manusia. Saya kan juga, apalagi wanita, emosinya juga nggak stabil dan sebagainya. Satu kuncinya, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi woman of light, kita harus belajar firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Karena firman itu adalah terang daripada Allah sendiri. Boleh dibuka ayatnya, kenapa saya mau katakan firman itu adalah terang itu sendiri? Karena di Mazmur itu mengatakan demikian, saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di sini sudah jelas ya dikatakan bagaimana kita bisa menunjukkan cahaya kita, bagaimana kita bisa mampu berjalan tidak menjadi batu sandungan ketika kita mau benar-benar sungguh-sungguh merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga firman itu boleh menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, nah saya mau katakan, saya sedikit bercerita ketika tadi kita sudah membaca Yohanes yang awal itu, Yohanes yang ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi sedikit flashback ya, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, akulah terang dunia, itu bukan karena Tuhan tiba-tiba ngomong aku terang dunia, bukan. Tapi Tuhan mengatakan itu ketika bangsa Israel sedang merayakan yang dikatakan Hari Raya Pondok Daud. Ya, tahu ya, Hari Raya Pondok Daud itu adalah hari di mana bangsa Israel memperingati mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan saya mau katakan itu adalah masa-masa kegelapan bagi bangsa Israel. Itu adalah kegelapan bangsa Israel di mana mereka ada dalam perbudakan, penindasan, dan pergumulan, kekelaman di situ mereka ada di Mesir itu. Nah, tapi Tuhan membawa mereka keluar, itu saya mau katakan melalui Musa. Musa adalah cahaya Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Ya, ketika mereka mau ikut cahaya itu, mau ikut tuntunan daripada Musa keluar dari Mesir dan ke tanah perjanjian, itu artinya mereka sudah mengikuti cahaya itu sehingga mereka boleh masuk dalam perjanjian tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu dan masuk dalam hidup yang lebih baik lagi. Nah, sama halnya dengan kita, saudara. Tadi Tuhan katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, pelan-pelan dituntun Tuhan, saya percaya kita akan keluar dari setiap permasalahan kita pelan-pelan dan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Maka daripada itu, jangan sampai kita tidak menghormati firman, jangan sampai kita tidak menghargai firman, dan biarlah firman itu boleh terus hidup di dalam hati kita. Dan ayat selanjutnya yang tadi boleh ditampilkan, dikatakan di sini, Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Ya, di sini dikatakan firman lagi ya, saudara. Firman Tuhan itu memang terang bagi hidup kita. Dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Oke. Saya mau katakan orang-orang bodoh di sini bukan berarti orang-orang yang benar-benar bodoh secara akademis ya, tapi saya mau katakan orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang yang mau merendahkan hatinya ketika mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya saudara adalah orang-orang yang pintar dalam menghafal sesuatu. Dan saudara mungkin sering kali membaca firman yang sama hari lepas hari. Tapi jangan sampai kita terlihat dalam tanda kutip seperti orang pintar ketika membaca firman Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai, saya udah hafal ini ayat, udah hafal ini mah ayat yang ini gitu. Tapi ketika kita mau mendengar firman, baiklah kita merendahkan hati kita seperti orang bodoh ya, tanda kutip orang bodoh, supaya apa? Supaya kita boleh dilembutkan lagi hatinya ketika kita rendah hati, saudara. Saya percaya rema yang Tuhan berikan ketika kita membaca firman Tuhan, walaupun firman itu sama, tapi ketika kita berdoa, merendahkan hati kita, saya percaya rema itu akan terus ada setiap hari. Karena
Di Alkitab pun dikatakan firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Maka daripada itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan sampai kita merasa kita sudah pintar. Tapi biar kita merasa bahwa kita butuh firman, kita butuh kekuatan daripada firman, sehingga Tuhan melalui firman-Nya boleh memberikan sesuatu rema yang mendidik kita, yang mendewasakan kita, dan mengajar kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, di sini makanya Tuhan katakan kalau misalnya Tuhan itu akan meninggikan orang yang rendah hati, namun Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa sombong di hadapan Tuhan, baik itu firman Tuhan, baik itu mungkin dalam kerohanian kita, tapi kita boleh belajar terus merendahkan hati kita. Karena jangan sampai nanti kita merasa bahwa udahlah nggak usah ke gereja, saya sudah hafal gitu satu Alkitab. Itu jangan sampai, tapi kita harus tetap setia dalam beribadah, tetap mendengar firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan, mungkin boleh di next slide. Kita akan belajar di hal yang ketiga, berani dan siap. Nah, jadi yang pertama mengikut Yesus, yang kedua menunjukkan cahaya kita, dengan apa? Dengan selalu belajar firman Tuhan, sehingga ada firman yang hidup dalam kita. Ya, dan yang ketiga, ini yang paling penting, saudara. Ini yang paling penting, yaitu berani dan siap. Saudara, saya mau katakan ketika saudara sudah dipanggil Tuhan, dan saudara sudah mau dipakai Tuhan, jangan sekali-kali kita lari dari panggilan itu. Ya, jangan sampai kita nanti seperti orang Israel. Ketika sudah mau dipanggil ke tanah perjanjian, ke tanah yang dijanjikan Tuhan, namun karena mereka tidak taat, karena mereka tidak selalu menggerutu atau tidak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akhirnya mereka hanya muter-muter saja di padang gurun yang seharusnya 40 hari jadi 40 tahun. Begitu pula dengan kita, saudara. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, ketika Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali kita lari daripada panggilan Tuhan itu sendiri. Dan kita mau belajar satu hal, kita harus selalu berani dan selalu siap. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai. Dan kita akan belajar dari satu sosok yang luar biasa, yaitu Bunda Maria, Maria Ibu Yesus, di mana di Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sorry, saya ada salah ketik, malaikat ya seharusnya. Malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saudara pikir sekarang ya, ketika saat itu Maria sedang bertunangan dengan seorang laki-laki. Tiba-tiba malaikat berkata kepada dia, kau akan mengandung. Secara logika, itu sepertinya gak siap ya, saudara. Apalagi dia seorang wanita yang zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang kalau tekdung duluan, atau kayak ya hamil di luar nikah gitu ya, itu mungkin sudah banyak yang ya membiasakan gitu, kayak udah jadi hal yang biasa. Tapi zaman dulu itu sangat berbeda, saudara. Zaman dulu ketika orang hamil di luar pernikahan, itu adalah satu aib yang sangat besar bagi dia dan bagi keluarganya. Nah, saat itu saya percaya Maria pasti berpikir, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan pasangan saya, apakah dia akan menerima saya, sebagainya. Namun, saya percaya Maria itu sudah menangkap visi Tuhan. Dan Maria itu sudah siap dan berani untuk menjadi alat Tuhan, untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena bukan kata-kata kenapa saya gitu, kenapa nggak dia gitu kan, bukan. Tapi dikatakan, aku ini hamba Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu satu kata-kata pasrah, tapi saya percaya ini bukan pasrah, namun keberanian. Ya. Dan saya percaya ketika kita sama dengan kita, saudara, ketika Tuhan mungkin sudah memakai kita, misalnya gembala sudah menunjuk kita menjadi koordinator apa, mungkin saudara sudah ditugaskan menjadi pemimpin PAW dan sebagainya, aktif dalam pelayanan ini dan itu, saudara harus siap. Jangan saya, nanti aja gitu. Jangan menolak, tapi kita harus berani. Kita harus aktif, saudara, ketika kita mau memancarkan cahaya itu. Supaya apa? Supaya orang melihat bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk memuliakan Tuhan ya, kembali lagi. Dan ketika kita siap, saya percaya Tuhan akan memakai kita luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai mungkin ketika saudara tahu ceritanya, Yusuf pun sebenarnya ketika
diberitahu Maria bahwa dia mengandung, dia tetap menemani Maria, tapi sampai akhirnya dia sudah berpikir untuk menceraikan Maria. Ya, saudara tahu ceritanya, saya percaya. Dan namun ketika Yusuf saat itu sudah berpikir mau menceraikan Maria, Tuhan itu membela kita, saudara. Tuhan itu membela orang-orang yang mau taat kepada dia. Jadi jangan takut, mungkin kita sekarang takut untuk melangkah, mungkin kita masih bimbang dan sebagainya, kita harus berani, kita harus siap. Yang penting yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf sendiri didatangi melalui mimpi oleh malaikat Tuhan. Dan dikatakan adalah benar bahwa jangan sekali-kali kau meninggalkan Maria, gitu kan. Dikatakan jangan kau tinggalkan Maria, karena benar anak yang dikandungnya adalah bayi daripada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Yusuf mengurungkan niat dia untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dari situ saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, mungkin ada ketakutan di hati kita, mungkin ada kebimbangan, namun percayalah ketika kita serahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk kita. Tuhan akan membela kita bagaimanapun caranya. Amin. Dan berikutnya, sehingga apa saudara, ketika Tuhan bisa memakai kita, di ayat berikutnya, boleh di next slide-nya. Tuhan katakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik ya saudara, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari saudara, ketika terang itu sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, kita pancarkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang membangun, ucapan-ucapan yang membangun, kata-kata yang membangun, sehingga apa? Sehingga kita boleh memuliakan Bapa kita di surga. Dan karya keselamatan daripada Tuhan sendiri itu tidak sia-sia di dalam hidup kita. Amin. Mungkin boleh di next slide berikutnya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana kita bisa menjadi woman of light. Yang pertama, kita harus mengikuti Yesus. Yang kedua, menunjukkan cahaya kita. Dan yang ketiga, berani dan siap. Jadi jangan sampai nanti setelah dengar firman ini, besok dimintai pendeta atau gembala kita jangan, tapi oke, I'm ready gitu ya. Dan di sini hal yang mau saya ingatkan kembali, namanya terang, itu saudara tahu ya, namanya bohlam. Bohlam itu kalau udah mau putus, dalamnya itu udah mulai redup, ya, udah mulai redup. Tapi jangan sampai kita itu ketika mulai redup, kita diemin aja. Tapi ketika mulai redup, kita harus baca firman lagi, kita harus ada dalam komunitas yang baik, sehingga apa? Sehingga cahaya itu tidak redup. Ya, bagaimana salah satu caranya? Dengan apa? Menjaga mata kita juga, saudara. Jangan padamkan terang kita. Di Matius 6 ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dikatakan seperti itu ya. Jadi mata, apa yang kita lihat? Ya, yang kita lihat jangan sampai kita lihat di HP tiap hari TikTok, Instagram gitu, cuma joget-joget doang, atau cuma dengerin lagu-lagu, atau melihat sesuatu yang nggak baik, tapi zaman sekarang itu dinormalisasikan. Hati-hati ya saudara ya, di Instagram juga, mungkin kita punya anak juga harus benar-benar membatasi apa yang dilihat oleh anak melalui media. Jangan sampai zaman sekarang itu, saya kasih contoh lah, LGBT gitu ya. LGBT itu sekarang juga pasangan-pasangan LGBT udah beberapa udah dicentang biru, artinya seperti udah menjadi influencer. Dan bahkan kalau saya lihat komennya, saya pernah ketemu secara nggak sengaja di homepage saya, itu ada pasangan LGBT, dan komen-komennya itu semuanya kayak mensupport ya namanya katanya hak asasi manusia. Tapi ingat saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, terang itu ada, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, jangan sampai kita pun menormalisasikan hal-hal yang seperti itu, karena bukan hak asasi manusia itu namanya menantang Tuhan. Ya, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, pasangan itu, Tuhan itu memberikan Adam dengan Hawa, ya, bukannya Adam dengan siapa? Dengan Eko gitu kan, bukan, tapi Adam dengan Hawa. Artinya lelaki harus dengan wanita dan wanita harus dengan lelaki. Jangan sampai karena manusia zaman sekarang yang aneh-aneh menuntut hak asasi manusia tapi lupa untuk melakukan kewajibannya di mata Tuhan, akhirnya mereka jauh lewat daripada apa yang dinamakan jalan daripada Tuhan sendiri. Mereka udah beda jalur ya.
Namun kita mau ingat lagi, jangan sampai Tuhan nantinya bisa murka kepada kita, saudara. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita seperti apa? Seperti kota Sodom dan Gomora yang dihanguskan Tuhan. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, kita juga harus menjaga, berhikmat bagaimana kita mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita supaya kita boleh ketika mungkin kita kenal atau tahu orang yang seperti itu, boleh kita bawa kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita tidak menegur pun sebenarnya itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Nah, makanya di sini mata adalah kita tubuh. Jangan sampai apa yang kita lihat itu hal-hal yang bagi dunia biasa, akhirnya kita nanti menormalisasikan hal-hal yang tidak baik itu. Tapi ketika mata kita dipakai untuk baca firman Tuhan, tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, saya percaya apa yang kita keluarkan, apa yang kita pancarkan adalah hal-hal yang baik juga untuk kemuliaan Tuhan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Benar ya? Ketika kita melihat sesuatu yang baik, saya percaya ucapan kita pun adalah ucapan yang baik. Ketika mata kita melihat sesuatu yang baik, pasti semangat kita pun pasti baik juga. Ya, kalau misalnya kita melihat atau menonton sesuatu yang sepertinya hanya mengerikan, hal-hal yang membuat kita khawatir, saya percaya kita juga enggan untuk bergerak. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan, dikatakan di dalam Tuhan ada pengharapan, Tuhan akan terus menjagai kita dan sebagainya, saya percaya kita tuh akan tetap semangat. Karena apa? Kan dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Maka daripada itu, jagalah terang kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita, hidup kita, seluruh tubuh kita pun dituntun Tuhan melakukan hal-hal yang baik dan positif. Oke? Mungkin saya akan tutup dengan satu kesaksian dari satu tokoh. Boleh di next slide berikutnya. Nah, ini saudara boleh lihat dulu ya, sebelum saya lanjut. Ini adalah satu wanita. Ini dia pakai kacamata ya, saudara ya. Dia pakai kacamata, bukan matanya hitam gitu, bukan. Itu dia pakai kacamata. Ini di zaman dulu banget. Mungkin saudara tahu namanya adalah Fanny Crosby. Ya, Fanny Crosby adalah seorang yang memang buta bukan dari lahir tapi saudara. Jadi Fanny Crosby ini saat usia 6 minggu, masih bayi ya, waktu 6 minggu dia itu demam dan ada infeksi mata, sehingga dia dikasih obat, tapi sepertinya obat ini yang membuat saraf di matanya rusak, sampai akhirnya dia tidak bisa melihat. Ya, ketika Fanny Crosby ini 6 minggu itu ya salah obat, akhirnya buta, dan dia tetap tumbuh besar ya, karena dia hanya penglihatannya aja yang bermasalah. Dan di usia 6 bulan, ayahnya meninggal. Dan dia dididik, dibesarkan oleh neneknya dan juga ibunya. Tapi yang luar biasanya lagi, ketika dia mendengar firman Tuhan, dari kebutaannya dia mendengar firman Tuhan, tapi dia merenungkan firman itu siang dan malam. Dia suka akan cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan, saudara. Dia suka akan cerita-cerita tentang firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia menghidupkan firman itu dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan saya percaya ini adalah contoh woman of light yang nyata. Ketika dia walaupun dalam kekurangannya, dia sampai menciptakan ribuan lagu. Ya, ribuan lagu yang dipakai, banyak lagu dia itu dipakai di gereja-gereja di gereja-gereja yang Katolik, kayak Katolik itu ya, yang ada himne-himnenya gitu. Dan saya mau, karena saya suaranya nggak gitu bagus, saya bacakan aja liriknya. Ada dua lagu yang liriknya sangat ngena di hati saya, saudara. Jadi ada satu yang pertama itu judulnya Tell Me the Story of Jesus. Write on my heart every word. Ya, kita boleh bayangin ketika itu dia membuat lagu ini dalam keadaan tidak bisa melihat, hanya hitam saja. Tapi dari situ dia bisa melihat di sisi yang berbeda bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa di hidupnya dia. Sampai dikatakan tell me the story the most precious. Artinya apa? Yang paling berharga. Ketika dia katakan story daripada Tuhan Yesus, ada cerita-cerita di Alkitab, adalah kata-kata yang sangat berharga buat dia. Sweetest that ever was heard gitu kan. Jadi benar-benar cerita atau kata-kata yang paling indah, yang paling manis yang pernah dia dengar. Di situ saya mau katakan wanita ini luar biasa. Mungkin kita dalam
kelebihan kita, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa bergerak dan sebagainya. Mungkin kita melihat firman Tuhan, oh oke, wah firman Tuhan bagus, cuman cukup di situ aja. Tapi dia bisa mengatakan bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang paling manis, yang paling berharga, yang pernah dia dengar. Dan saya percaya satu hal, saudara. Firman Tuhan yang dia dengar adalah kekuatan untuk diri dia sendiri. Karena ketika hidupnya ini nggak cukup sampai dia tidak melihat saja, saudara. Bahkan sampai dia menikah anaknya pun meninggal. Anaknya meninggal dan suaminya nggak lama juga meninggal. Gitu. Jadi di sini saya percaya mungkin secara dunia kita bisa mengatakan, ya boleh saja dia protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah memuliakan namamu dengan lagu-laguku, tapi hidup aku masih aja kalau misalnya orang dunia mengatakan mungkin kurang beruntung dan sebagainya. Tapi enggak. Dia tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang dia alami, dengan apa yang dia lewati, sehingga dia juga bisa benar-benar menjadi kesaksian hidup tentang firman Tuhan. Dan berikutnya juga dia mengatakan dalam lagunya, to God be the glory, great things he has done, ya. So love he the word that he gave us his son. Jadi dia benar-benar menangkap bagaimana karya Tuhan, karya penebusan Tuhan di atas kayu salib itu, karena apa? Karena Allah sendiri mencintai kita. Karena Allah sendiri mau memberikan karya yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan anaknya untuk kita, saudara. Jadi di sini ini diberikan oleh orang yang dalam kekurangan, orang yang tidak bisa melihat ya secara normal. Tapi apa, dari kekurangannya dia bisa menciptakan berbagai macam karya untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai wanita yang masih cantik, masih bisa melihat, yang bisa aktivitas, masih bisa aktif dan sebagainya, jangan sampai kita kalah daripada Fanny Crosby ini. Artinya bukan kompetitif ya saudara, tapi kita boleh berlomba dalam iman. Kita bisa melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh melakukan hal-hal yang besar untuk bisa memancarkan cahaya daripada Tuhan sendiri, sehingga apa? Sehingga kita boleh menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi alat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya Christmas tahun ini akan menjadi berbeda karena saudara sudah lebih lagi menangkap esensi daripada Natal itu sendiri, dan kita mari, mungkin waktunya juga sudah semakin dekat, kalau misalnya kita menangkap visi daripada gereja bahwa kita benar-benar sudah dipersiapkan menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, sehingga ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, kita boleh didapatinya sudah siap secara iman dan tindakan kita. Mari kita sama-sama menjadi ladies-ladies yang bijaksana, ladies-ladies yang penuh dengan cahaya Tuhan, woman of light, sehingga apa? Sehingga kita tidak sia-siakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan. Dan karya keselamatan Tuhan tuh boleh ditangkap. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup firman ini, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana kami boleh mengaktifkan cahaya itu dalam hati kami. Biar firman-Mu Tuhan boleh melekat dalam hati kami, biar firman-Mu Tuhan boleh kami renungkan siang dan malam, sehingga kami boleh menjadi woman of light Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan hidup kami tidak mau menyanyiakan waktu kami ya Bapa, biar kami boleh menjadi alat-Mu yang siap dan berani, sehingga kami boleh memancarkan cahaya kami, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Dalam keluarga kami Tuhan, orang-orang terdekat kami Tuhan, siapapun itu Tuhan, dalam pelayanan kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai kami secara luar biasa untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, kami mau siap Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mau melembutkan hati kami ya Bapak, menjadi wanita-wanita yang lebih baik lagi hari lepas hari Tuhan. Kau pakai setiap mata kami, pikiran kami Tuhan, mulut kami, telinga kami, kaki tangan kami Tuhan, agar kami boleh bergerak untuk aktif dalam melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu sudah selesai pada hari ini, namun rema yang kami terima berikutnya akan terus kami dengar ya Bapak. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap hati kami ya Bapak, sehingga kami boleh menangkap visi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita juga akan doa berkat, dekapkan tangan kita di dada,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala, di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisyapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada